Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian? Udah pada siap kan belajar mata kuliah bisnis digital? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang infrastruktur bisnis digital. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 atas nama pertama Cici Lailisa, kedua Hisham Zilfahri, ketiga Levin Maldeva Guitaras. Langsung aja simak materi berikut ini. Pengertian infrastruktur bisnis digital. Menurut Information Technology Infrastructure Library, infrastruktur teknologi informasi adalah suatu kombinasi sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, fasilitas, dan lainnya, termasuk seluruh teknologi informasi untuk mengembangkan, menguji, memberikan, memantau, mengendalikan layanan teknologi informasi. Sedangkan e-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. Pengertian infrastruktur e-business adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-business untuk internal, pelanggan, dan mitra bisnis. Mengapa infrastruktur bisnis penting? Infrastruktur bisnis digital yang memadai merupakan hal yang sangat penting untuk semua perusahaan yang mengadopsi bisnis digital, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas. Dengan memiliki infrastruktur yang baik, perusahaan bisa mempunyai inovasi di dalam proses bisnis. Perusahaan bisa berkembang dengan lebih cepat. Infrastruktur teknologi informasi meliputi yang pertama, perangkat keras, yaitu peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data dalam bentuk informasi. Contoh, server, client, PC, smartphone, notebook, jaringan, dan storage. Yang kedua yaitu perangkat lunak, kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Contoh, sistem operasi, middleware, perangkat lunak, komputer yang menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak di luar yang tersedia dari sistem operasi dan basis data. Yang ketiga ada layanan, yaitu layanan di dalam organisasi terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi yang pertama, layanan platform komputasi, yaitu digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten, meliputi server, komputer, laptop, dan smartphone, serta internet. Yang kedua, layanan pengelolaan data, yaitu menyimpan dan mengelola data organisasi serta menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Yang ketiga, layanan perangkat lunak aplikasi, menyediakan kemampuan di seluruh kegiatan bisnis organisasi seperti sistem perencanaan, sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama untuk seluruh unit bisnis. Infrastruktur e-business merupakan sumber daya bersama yang terdiri dari komponen. Yang pertama, technical e-business infrastruktur, yaitu hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Yang kedua, human e-business infrastruktur, yaitu keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma, dan pengetahuan. Kemudian karakteristik infrastruktur e-business. Yang pertama, compatibility, kemampuan membagikan informasi. Yang kedua, connectivity, kemampuan menghubungkan. Kemudian yang ketiga, modularity, kemampuan untuk membangun aplikasi baru. Yang keempat, highly skilled IT personnel atau kemampuan SDM.
Komponen infrastruktur dapat dibedakan menjadi tingkat-tingkatan berikut. Yang A, fisik, fasilitas fisik, koneksi, penyimpanan data, dan komputasi yang terbagi dalam 3 lapisan, yaitu yang pertama network berupa peralatan jaringan dan protokol stack, yang kedua storage berupa berbagai media penyimpanan data dan file, yang ketiga server berupa mesin komputer dan sistem operasi, yang B fungsional, fasilitas untuk memasukkan, memproses, mengelola, dan mempertukarkan data yang terbagi dalam 3 lapisan terdiri dari lapisan database, terdiri dari database management system, kemudian yang kedua lapisan integrator, penghubung antara layanan atau aplikasi yang berbeda atau middleware, yang ketiga lapisan server aplikasi berupa business logic execution engine, yang C interface atau antarmuka, fasilitas penghubung antar sistem seperti manusia dengan sistem dengan sistem, terbagi dalam 2 lapisan terdiri dari berikut. Yang pertama user interface, pemisahan antara logika aplikasi pada server aplikasi dan logika presentasi pada web server dan smartphone. Yang kedua application programmer interface atau API, sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak aplikasi. Yang kedua pattern, memfasilitasi pola sistem aplikasi ke perencanaan infrastruktur berdasarkan platform yang digunakan, penggunaan pola hubungan antar komponen sebagai acuan dalam merancang infrastruktur aplikasi. A. Transaksi yang mengakibatkan perubahan pada data yang dikelola sistem. Kemudian yang B. Publish akses informasi yang tersedia secara online. Kemudian yang C. Collaborate, yaitu transaksi pertukaran informasi antar user atau aplikasi. Kemudian yang ketiga service, menyediakan komponen infrastruktur teknologi informasi yang dapat digunakan secara bersama oleh aplikasi. Service merupakan modul umum yang menyediakan suatu fungsi bisnis atau layanan tertentu. Service dapat berupa modul program, aplikasi, atau gabungan dari beberapa aplikasi yang mengimplementasikan fungsi bisnis atau layanan tersebut. Kemudian yang kedua komponen dalam e-business. Jaringan telekomunikasi di banyak perusahaan yang dipergunakan untuk melakukan e-business dan mengelola operasi internal terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang A. Local area network atau LAN, sistem komputer dan peralatan lainnya, contoh printer yang lokasinya dekat antara satu dengan lainnya. Kemudian yang B. Wide area network atau WAN, mencakup wilayah geografis yang luas dan seringkali global. Kemudian yang C. Value added network atau VAN, nilai tambah dari jaringan domain atau wilayah pemasaran transmisi biasa yang mencakup layanan pertukaran data elektronik, email, dan layanan informasi. Kemudian yang D. jaringan internasional komputer dan jaringan-jaringan yang lebih kecil yang saling berhubungan. F. Peran komponen infrastruktur e-business. Terdapat 5 lapisan, yaitu lapisan yang pertama, lapisan aplikasi layanan e-business. Kemudian, lapisan kedua yaitu lapisan sistem dan perangkat lunak atau software. Yang ketiga, lapisan transport atau jaringan. Keempat, lapisan penyimpanan atau fisik. Dan yang kelima yaitu lapisan konten atau isi data. Lapisan pertama yaitu aplikasi layanan e-business, merupakan lapisan paling atas yang langsung berinteraksi dengan user. Aplikasi yang menyediakan akses ke layanan dan informasi dalam dan luar organisasi. Contohnya, interface. Lapisan kedua yaitu sistem dan perangkat lunak atau software, yaitu lapisan yang di dalamnya terdapat sistem yang mendukung aplikasi supaya berjalan dengan baik, seperti web, browser, server, software jaringan, sistem manajemen database, dan lain sebagainya. Lapisan ketiga yaitu transport atau jaringan. Lapisan yang mengatur jaringan dan transportasi data, TCP atau IP. Kemudian lapisan keempat yaitu penyimpanan atau fisik. Penyimpanan dapat dikelola secara internal maupun eksternal. Lapisan di mana mencakup penyimpanan data baik yang tersimpan di dalam penyimpanan magnetis di dalam server web ataupun media penyimpanan sementara atau RAM. Kemudian yang terakhir yaitu lapisan kelima, konten atau isi dan data, yaitu lapisan yang mencakup isi dari data yang tersimpan seperti data konsumen,
data transaksi, dan lain sebagainya. G. Mengelola infrastruktur, sistem perangkat keras, dan perangkat lunak. Keputusan manajemen utama adalah standarisasi di seluruh organisasi. Standarisasi menyebabkan berkurangnya kontak untuk dukungan dan pemeliharaan dan dapat mengurangi harga pembelian melalui multi pengguna lisensi. Pilihan sistem perangkat lunak terjadi untuk klien, server, dan jaringan. Pada komputer klien, keputusan akan menjadi perangkat lunak browser mana untuk standarisasi. Flux standarisasi harus dipasang di seluruh organisasi. Ketika mempertimbangkan perangkat lunak untuk server, harus diingat bahwa banyak server di organisasi global. Menggunakan standar web server, perangkat lunak seperti Apache akan membantu pemeliharaan. Perangkat jaringan akan juga diputuskan. H. Mengelola infrastruktur bisnis digital. Manajemen infrastruktur bisnis digital aplikasi bisnis digital menyangkut pengiriman aplikasi yang tepat untuk semua pengguna layanan bisnis digital. Untuk menghindari masalah infrastruktur, aplikasi yang terfragmentasi perusahaan berusaha sepanjang tahun 1990-an untuk mencapai posisi yang lebih terintegrasi. Banyak perusahaan beralih ke vendor perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning atau ERP seperti SAP, BAN, PeopleSoft, dan Oracle untuk memudahkan dalam menjalankan suatu bisnis.